Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahma Serita selaku moderator dari kelompok 9 manajemen kelas yang akan membahas tentang perilaku anak dan menerapkan disiplin anak, yang beranggotakan Rahmi Wahyuni dan saya sendiri Rahma Serita. Dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rahmi. Baiklah, saya Rahmi Wahyuni akan membahas tentang pengertian disiplin peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Kata disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan disciples, yang berarti perintah dan peserta didik. Kemudian, dalam New World Dictionary, disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien. Sementara, good dalam Dictionary of Education mengartikan disiplin sebagai satu proses atau hasil pengamatan atau pengendalian keinginan, motivasi, atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Kedua, mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan sendiri, walaupun menghadapi hambatan. Yang ketiga, pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukum atau hadiah. Yang keempat, pendekatan dorongan dengan cara yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kiranya jelas bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana suatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur, dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 macam disiplin. Yang pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang dikehendaki guru dan tidak boleh membantah. 2. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Pada konsep ini diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja. Tetapi konsekuensi dari perbuatan itu haruslah ia tanggung, karena ia yang menaburkan, ia pula yang menuai. Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik memang diberi kebebasan, asal yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini, termasuk di negara liberal sekalipun. Ada batasan-batasan tertentu yang harus diikuti oleh seorang dalam kerangka kehidupan masyarakat, termasuk juga kehidupan bermasyarakat dalam settingan sekolah. Arti penting disiplin. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik yang perlu disiplin, tugas dalam hal yang harus dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat, yang pertama, meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Yang kedua, mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Yang keempat, belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain.
sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Sarita. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahmi Wahyuni, yaitu mengenai yang ketiga, yaitu teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Berdasarkan ketiga konsep disiplin yang telah dibahas, yaitu konsep otoritarian, konsep permisif, dan konsep terbimbing, setidaknya terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin peserta didik. Itu yang pertama ada teknik eksternal kontrol, yang kedua ada teknik internal kontrol, dan yang ketiga itu teknik kooperatif kontrol. Pertama saya akan menjelaskan teknik eksternal kontrol. Teknik ini merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus mendisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Dan yang kedua itu teknik internal kontrol. Teknik ini mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik sadar ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Guru-guru dalam pembinaan disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga itu teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner, ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Bekerja sama tersebut akan membuat peserta didik dihargai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan disiplin kelas. Yang pertama, guru mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didiknya sebelum mendisiplinkan peserta didiknya. Yang kedua, guru memisahkan peserta didik dari perilakunya. Yang ketiga, guru membuat peserta didik menerima tanggung jawab jika ada seorang peserta didik mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian guru itu memarahinya dan memberi hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensi. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik. Setiap orang tentunya akan merespon umpan balik yang positif. Selanjutnya yang keenam, guru menghapus bersih daftar kesalahan peserta didik dan mampu berpikir positif kepada peserta didiknya. Peserta didiknya adalah manusia biasa, begitu pula dengan guru. Kemudian yang ketujuh, guru fokus memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik untuk dapat mendisiplinkan mereka dengan cara bersama-sama membuat tata tertib kelas. Kemudian yang terakhir, guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali peserta didik untuk mengatasi perilaku guru peserta didik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.